Ya nih, Bapak siap? Langsung dibimbing ku Nabi Isa, siap? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dibimbing ku Nabi Isa, satu, Bapak harus melewati Dajjal. Yang kedua, yang akan saya bahas, Ya'juj Ma'juj. Karena Nabi Isa itu akan melaksanakan ibadah haji itu setelah Ya'juj Ma'juj. Siap? Mending ayeuna maot. Baik itu haji gini penting ulah berbarengan dengan iya. Turunnya Nabi Isa, kemudian Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian 3 penenggelaman, 3 bencana hebat di barat, di timur, dan jazirah Arab. Bapak Ibu pernah dengar Ka'bah bakal hancur? Kusaha? Kusahrul. Siapa? Ternyata ku pemuda krempeng. Alah, jelema lagi begang-begang acan, orang Ethiopia, orang Afrika, Habasah. Dia bawa palu, lempang, tak. Karena pada waktu itu sholat sudah tidak ada, kemudian ibadah haji terus aya datang sorangan takolan apa itu Ka'bah terus gitu siap-siap rata Mekah nage. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana patut berbahagia kita semua bisa dikumpulkan kembali di majelis yang insyaallah Allah muliakan ini, tentunya dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah dengan cara berthalabul ilmi, tentunya untuk memperkuat kualitas iman, ilmu, dan amal soleh kita bersama. Dan tentunya mudah-mudahan setiap langkah-langkah kita ke majelis ini dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi lantaran turunnya rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kajian Ahad di pagi hari ini kita kembali berkesempatan untuk melanjutkan bahasan yang sempat tertunda di tahun-tahun yang lalu terkait dengan salah satu tanda-tanda akhir zaman, yang mana insyaallah bahasan tanda akhir zaman untuk episode ataupun kesempatan kali ini terkait dengan mengungkap misteri Ya'juj dan Ma'juj bersama Ustaz Rahmat Wahyudin tentunya. Alhamdulillah Al-Ustaz sudah berada di hadapan kita semua. Mudah-mudahan dari kajian ataupun materi kali ini dapat menambah motivasi bagi kita dan tentunya menambah hazanah keilmuan kita bersama agar kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu teman-teman sekalian, sebelum dimulai mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran, dan perhatiannya kepada apa-apa yang akan Ustaz sampaikan. InsyaAllah akan sangat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Kajian kita mulai, kepada Al-Ustaz dipersilahkan. Hatur nuhun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du.
Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, bisa kajian rutin di jihad di Masjid Abu Bakar di Raja Polah ini. Mudah-mudahan berangkatnya Bapak Ibu dari rumah masing-masing ke Masjid Abu Bakar ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah agar Allah memudahkan langkah kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, apabila kita berbicara mengenai kehidupan di dunia, Bapak Ibu, hidup di dunia itu tidak akan lama, karena kehidupan kita yang asli itu nanti adanya di akhirat. Rasulullah SAW bersabda bahwa kehidupan dunia ini diibaratkan kita seperti seorang musafir yang lagi berteduh di bawah pohon. Apabila kita berbicara mengenai berteduh, Bapak Ibu, itu kondisinya kemungkinan dua. Kalau enggak hujan berarti panas. Tatkala ini cuaca sudah berubah dari yang panas menjadi redup, kemudian dari hujan menjadi reda, maka musafir ini pun akan melanjutkan perjalanannya lagi sesuai yang ia tuju. Nah, Rasulullah kemudian melanjutkan sabdanya, akhir dari perjalanan manusia itu adalah surga dan neraka. Nah Bapak Ibu, sebetulnya hari ini Bapak Ibu lagi berteduh di dunia, namun harus melalui beberapa tahap di dunia itu. Ujian-ujian yang harus kita lalui Bapak Ibu, ada yang bentuknya kesenangan, ada juga yang bentuknya kesulitan atau keburukan. Nah Bapak Ibu, perjalanan manusia menjelang akhir itu akan disibukkan dengan peristiwa-peristiwa yang begitu dahsyat. Nah kalau Bapak Ibu mungkin mendengar dulu banyak ustadz-ustadz yang menerangkan tentang tanda-tanda kiamat, misalnya ketika ada seorang ibu melahirkan majikannya. Pernah dengar? Pernah Pak? Yang ketika Rasulullah lagi ceramah, tiba-tiba kedatangan seorang laki-laki yang berbaju putih, kemudian berrambut lurus dan mengkilap. Para sahabat kemudian bertanya, ieu teh sahanya jalmi teh? Disebut orang dekat, kami tidak kenal. Disebut orang jauh, tapi tidak ada tanda-tanda dia lagi di perjalanan. Tidak ada bajunya kusut, kemudian wajahnya pun hinyai. Itu tidak ada tanda-tanda itu. Tapi kami para sahabat tidak mengenal dia. Namun ternyata dia ke Rasulullah seolah-olah begitu dekat. Nah maka orang ini pun merapatkan lututnya dengan Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, mal Islam? Dijawab oleh Rasulullah. Rasul, mal iman? Dijawab Rasulullah. Kemudian, ya Rasulullah, mal ihsan? Ditanya tentang ihsan. Rasul pun menjawab. Nah tatkala bertanya, ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Maka Rasul diam, dan beberapa saat Rasul menjawab, siga nama nu naros mungkin lebih tahu daripada yang ditanya. Ternyata dua-duanya enggak jawab. Maka Rasul menjawab, kalau kamu bertanya kepadaku tentang terjadinya kapan, hanya Allah yang tahu. Tapi kalau engkau bertanya kepadaku tentang tanda-tandanya, maka saya akan jawab. Rasul menjawab, tanda-tanda kiamat itu apabila ada seorang ibu melahirkan majikannya dan orang-orang yang telanjang dada sudah bermegah-megahan. Nah lihat Pak, hadis ini Bapak Ibu itu sebetulnya bukan menerangkan tentang kiamat besar Pak, bukan.
hadis ini menerangkannya tentang kiamat wusto, karena kiamat itu Bapak Ibu terbagi tiga, ada kiamat kecil, ada kiamat wusto, dan ada kiamat kubro. Nah, kalau kiamat kecil, kecelakaan seseorang pribadi masing-masing atau kematian seseorang, nah itu kiamat untuk dia mah. Ada juga yaitu kiamat wusto, kiamat pertengahan, kayak kehancuran satu negeri tapi tidak menyeluruh, kayak tsunami, banjir di satu daerah, hancurnya akidah, kemudian hancurnya moral. Itu Pak, itu yang disebut dengan kiamat wusto. Ya, yang Jibril tanyakan atau yang Rasulullah jawab yang tadi itu bukan masuk ke kiamat kubro, tapi para ulama sepakat itu masuknya ke kiamat wusto, kiamat yang pertengahan. Namun kalau kiamat yang besar, yang kehancuran alam semesta, ini ada 10. Namun hadis ini Bapak Ibu itu tidak menerangkan tentang urutan, tapi menerangkan tentang penyebutan. Pusing tuh tacan pusing tacan. Jadi hadis ini mah tidak berbicara urutan, tapi berbicara penyebutan, bahwa tandanya ada 10. Paham? Yang pertama Bapak Ibu, yaitu tuh kiamat tidaklah akan terjadi hingga kalian melihat 10 tanda. Yang pertama yaitu kabut. Nah Bapak Ibu mohon maaf, di kita teh aya we anu menyebutkan cenah kabut lamun terjadi di Kalimantan pinuh eta teh tanda-tanda kiamat, padahal kabutna pun internasional pas dunia. Di kita teh Bapak Ibu banyak, mohon maaf ya, penceramah yang memakai hadis doif tentang kiamat geung Pak. Bapak Ibu mau saya kasih rujukan dulu. Ibu hoyong teu jantan rujukan, hoyong teu? Kalau ibu hoyong jantan rujukan ka puskesmas menang rujukan kenapa? Jadi gini Ibu, kalau kita berbicara masa depan itu cuma 2 kriterianya. Satu, kalau mengingkari kafir, kalau menambah musyrik. Saya ulang lagi Pak, ketika kita berbicara masa depan, Bapak Ibu kalau mengingkari kafir berarti tidak beriman kepada hari akhir. Paham? Kalau Bapak Ibu menambah-nambah yang Rasul tidak sebutkan, musyrik Pak, mihilaan atau karena kunci-kunci gaib hanya Allah yang tahu. Bapak Ibu, Rasul uningan te hari esok cung nuhun teu tuhnya sok bingung ya nih. Kalau kita berbicara hari esok jangan ditambah-tambah, bahaya bisi musyrik. Kalau kita berbicara hari esok terpercaya berarti kafir. Paham? Sampai sini paham? Ari Rasul uningan teh hari esok cung nuhun teu. Oke, hiji urang sirian ya. Cung anu percaya, cung nu percaya, cung nu lieur, cung nu lieur, liurnya sarua lah ya. Nah Bapak Ibu, Rasul itu Ibu tidak tahu masa depan kecuali Allah jelaskan. Ini Rasul tepat keterangan masa depan kecuali Allah beritahu. Kartos kata siapa? Wihani Rasul mah teu uningan masa depan kecuali ku Allah dipasihan terang. Cek saha? Cek saha? Ibu gayanya cek Quran we meureun. Tanu kata-kata meureunna teh ka kuping teh meureun. Atuh ke cek Quran leos we. Ditanya we ayatna mana? Meureun. Quran surat 7 Al-A'raf
ayatnya 188. Sok geura buka heula. Asharul bacakeun Asharul, punten. Quran surat 7 ayatnya 188. Bacakan terjemahnya aja. Katakanlah Muhammad, aku tak kuasa mendatangkan bagi diriku manfaat maupun madarat kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat sebanyak-banyaknya kebajikan dan tidak akan ditimpa bahaya. Tak lain aku hanya pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Ayah Pak, kata Rasulullah, katakan Muhammad, seandainya aku tahu aja yang gaib, aku, kata Rasulullah, mau ditimpa musibah Pak, dan Bapak Ibu ge mau ditimpa kemadorotan. Bapak Ibu, puntennya, Ibu gaduh suami anugerah atau musibah? Imananya Bapak Ibu, suami nu ayeuna musibah atau anugerah? Kalau Bapak Ibu menganggap itu musibah, hanya kal teu. Contohnya, ya puntennya direkam ya, direkam oke nggak apa-apa ya. Lihat Bu, orang cobain lah. Gaduh suami kasep nyeri hate. Bener eta pemajikan anak asa jauhnya tuh Bu. Nyeri hate tuh Bu, nyeri hate. Ustad, abi teh jiga nu teu layak we, salaki abi kasep cenah asa teu layak, abi teh istrina tuh cenah boga salaki kasep nyeri hate, boga salaki goreng patut nyeri panon. Ibu anu mana? Ibu posisi anu mana? Anu nyeri panon atau nyeri hate? Nyeri panon. Kalau Bapak Ibu anu ayeuna ibu anu nyeri panon, berarti ibu geulis suami goreng patut gitu teh. Lawan ibu anu nyeri hate, berarti si ayah kasep, ibu nu goreng, ibu. Siap naos nu kadua wiasnya. Ieu mah ame presela ya meta tunuh. Ini mending salaki goreng patut loba duit, mending kasep teu boga duit. Teu aya jawaban anu katilu teu aya. Wihandi mending salaki goreng patut loba duit, mending kasep teu boga duit, teu aya jawaban anu katilu. Pola sok ngajawab anu teu ditanyakeun. Tah, kakuping. Tah kakuping teh. Bapak punten banyak puntennya tuh ngajawabna tuh. Berarti mending goreng patut loba? Sepakat Bu? Dah, Pak. Sepakat punya? Sepakat Bu? Sepakat, karena duitnya keur meuli kecer Bu. Tahu bener. Nah bener kan ya Bapak, mohon maaf Pak ya, aya rumus ya li. Kalau Bapak ditakdirkan teu kasep, tidak tampan, jadilah orang mapan. Tuh ini, kalau Bapak ditakdirkan oleh Allah tidak tampan, maka jadilah orang mapan, karena dengan kemapanan akan menyelamatkan wajahnya. Jadi baiklah teu kasep nu penting loba duit. Sip Bu. Tah Pak kuping. Nah tuh ini kan awal, lamun ibu uninga bahwa suami yang hari ini ternyata kacau, kemudian ibu bermasalah, Bapak akan mengatakan gitu, aing apal kitu mah moal kawin anu kitu teh, apa ngomong ke kan ibu terterang masa depan kan, dalam apa tiah hareup mah asa moal bener moal jadi itu kan nggak tahu. Dan seandainya Pak Rasul teh tahu masa depan, maka Pak para sahabat itu tidak akan ada yang gugur medan perang Pak. Udah cek Rasul dikit, para sahabat kamu mau bakal mawat. Cicing apa beneran ya? Lamun Rasul uninga Hamzah bakal mawat di Uhud, maka Rasul akan berkata, paman kamu di belakang aja.
karena kita tidak tahu Pak, makanya kalau ngobrolkan masa depan itu pakai dalil Pak keeng. Nah dalilnya dalil yang dipertanggungjawabkan namina dalil sohih. Tapi di kita Pak mohon maaf banyak yang menerangkan hadisnya doib apalagi palsu dipakai untuk menghukumi dalil masa depan keeng Pak. Kata Allah tadi coba-coba mendahului aku kata Allah maka syirik Pak, karena kunci-kunci gaib aku yang punya kata Allah teh Pak. Terus Bapak terpercaya kafir. Makanya Bapak Ibu kalau nanti suatu saat ada yang menerangkan tentang akhir zaman kemudian tentang surga dan neraka dan gak ada dalilnya, tolong taroskan Pak Ustaz punten eta teh doib teh ingin dikaangge umat goncang kamari seueur Pak. Ketika terjadi goncangan yang dahsyat kemudian suara ledakan yang besar di tengah-tengah bulan Ramadan maka akan terjadi huru-hara kan kamari teu kajadian jadi berkeung kabeh. Dulu pernah kejadian ada bakal terjadi kiamat tanggal 12 bulan 12 tahun 2000 saha Mama Loren manehna nu kiamat aina 2025 tan kejadian we gentos ku Mama Lemon makana ulah pahep ieu ge sami patili kabut itu akan terjadi internasional sadunia kabutna ge Bu bukan hanya Indonesia pan dunia teh Indonesia unggul Pak. Nah ini mohon maaf ayah yang bercerita tentang kabut hati-hati di Kalimantan sudah terlihat tanda-tandanya itu mah Kalimantan unggul kan Jepang belum tentu Pak. Kemudian kita pun belum tentu di Belanda Pak. Makanya jangan coba-coba seperti itu keeng umat goncang. Nah kemudian yang kedua Dajjal Pak kami sudah menerangkan di sini plus di bawah. Bapak yang nggak ada, yang nggak nulis, yang nggak hadir, coba tanyakan kanu hadir, anu teu tidur ngajina. Dan bobo mah pohon Pak. Kemudian binatang, di sini ada yang mengatakan dabah. Dabah itu nanti ada yang mengatakan binatang melata. Nanti insya Allah saya kapan-kapan saya terangkan. Kemudian terbitnya matahari dari barat ini sudah diuji Pak oleh para ilmuwan. Bahwa suatu saat nanti matahari akan bergeser terbitnya. Sekarang sudah mulai truk engke mah Pak rep pindah ke barat. Berarti naon wajar teh lamun kiamat. Lihat parumusnya sunatullah dibalik aja maka tunggulah kehancuran. Ini sunatullah dibalik maka tunggulah kehancuran. Contoh siang untuk kerja malam untuk tidur sok balik kerja malam siang tidur rusak badannya Pak. Makanya orang yang sip-sipan itu Pak tidak boleh selama-lamanya. Kalau di sini mohon maaf ya ada yang security yang harus siang malam itu tidak boleh selama-lamanya Pak rusak badannya. Bapak Ibu tidur misalnya per malam 4 jam sok begadangkeun 4 malam iya terus ganti pagi-pagi Pak tidur 4 jam itu yang 4 jam malam mau nggak keganti Pak mau kagantian asin aya imam bobona pada jam genep we sampai jam 10 mau kagentosan 4 jam wengi teh Bu tambah di 2 jam mau kagentosan karena jadi capek jadi lieur Pak karena Allah telah menyeimbangkan terus ngadamel takaran wengi mah kanggo istirahat siang kanggo bekerja. Contoh di nuka 2 Bapak sebagai kepala rumah tangga pemimpin ibu bawahan sok balik ibu nu bekerja si ayah di bumi si idoy dunia terbalik kiamat te kiamat makanya jangan dibalik Pak udah iya pun sama Bapak Ibu ketika matahari yang awalnya terbitnya di timur sekarang jadi di barat hancur nggak makanya terjadinya kiamat besar. Terus turunnya Nabi Isa ayeuna tos turun tacan lila keneh geus gitu aya mah dan Nabi Isa ini Bapak Ibu nanti akan melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu yang di sini yang belum punya kesempatan berangkat jangan putus asa ulah hariwang engke dibimbing langsung ku Nabi Isa tapi dengan syarat Bapak kudu panjang umurna. Siapa? Biar nih Bapak siap langsung dibimbing ku Nabi Isa siap
Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dibimbing ku Nabi Isa, satu, Bapak harus melewati Dajjal. Yang kedua, yang akan saya bahas, Ya'juj Ma'juj. Karena Nabi Isa itu akan melaksanakan ibadah haji itu setelah Ya'juj Ma'juj. Siap? Mending ayeuna maot. Baik itu haji gini penting ulah berbarengan dengan iya. Turunnya Nabi Isa, kemudian Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian 3 penenggelaman, 3 bencana hebat di barat, di timur, dan jazirah Arab. Bapak Ibu pernah dengar Ka'bah bakal hancur? Kusaha? Kusahrul. Kusaha apa? Ternyata ku pemuda krempeng. Alah, jelema lagi begang-begang acan, orang Ethiopia, orang Afrika, Habasah. Dia bawa palu, lempang, karena pada waktu itu sholat sudah tidak ada, kemudian ibadah haji terus aya datang sorangan takolan apa itu Ka'bah terus gitu siap-siap rata Mekah nage, Madinah rata, Indonesia kumaha musawiti heula meureun juga ya itu. Nah terus terakhir yaitu Bapak Ibu, api muncul ti Yaman. Orang-orang beranggapan iya Mekah geus aman, Madinah teu aman, semua dunia teu aman. Maka kata orang-orang, sigana nu aman itu cuma satu, daerah Yaman. Maka orang-orang sedunia berbondong-bondong ke Yaman. Pas di Yaman ternyata Pak, api muncul, bus datang. Dan yang paling aneh, eta api teh Pak hanya sekedar menggiring manusia. Digiring Pak, Bapak tidur, eta api tidur. Cicing we. Ketika Bapak berjalan deui, api eta ngudag terus gitu Pak. Nah, kemana Pak ngudagna? Di Palestina. Ketika Bapak pas nyampe Palestina, maka oleh Allah dihancurkan dunia ini sahancur-hancurna sakitu tos amat nuhun nyaeta tanda-tanda kiamat tos disebutkan sadayana tos cekap ngawas batu jam 7. Lanjutkan ya. Nah itu Pak tanda-tanda ya, ada tanda-tanda kiamat ini Ya'juj Ma'juj. Kalau dalam Kristen Pak itu disebutnya Gog dan Magog. Nah ini. Nah Bapak Ibu, Ya'juj Ma'juj ini itu manusia biasa. Catat Pak, manusia. Bapak beranggapannya raksasa, bukan. Ya'juj Ma'juj itu Pak jalmi biasa Pak. Bisa jadi Bapak jeung Ya'juj Ma'juj itu sepupu atau Pak? Dulur siapa yang kumaun gitu. Ya'juj Ma'juj ini jangan beranggapan raksasa, enggak. Itu manusia biasa, manusianya nyata ada. Nanti Bapak Ibu, saya dengan Asharul itu sudah berencana itu mau umroh plus tempat Ya'juj Ma'juj. Siapa? Abi mantu siapa? Ya. Sieun Pak. Ketika ada seseorang melewati tempat itu hawana beda. Kata si ulama-ulama yang pernah penelitian Pak, maka ada terdengar suara-suara hayang keluar, hayang keluar, hayang keluar. Kata Rasulullah, lamun eta Ya'juj Ma'juj keluar itu seperti nyiruan dan akan menghancurkan kehidupan di dunia ini. Bengis Pak, itu sieuna teh. Dan ini akan muncul dan itu pengen keluar hari ini teh Pak. Tempatnya nanti saya akan ceritakan, mudah-mudahan ini sesuai. Kalau yang tidak sesuai pun itu namanya penelitian, jangan dipercaya. Kartos disebutlah dengan nama tafsir takribi, tafsir yang mendekati kepada kebenaran. Lamun tebener ya tinggal ke namanya penelitian. Siap. Nah Bapak Ibu, Ya'juj Ma'juj itu oleh Allah diabadikan ada di surat Al-Kahfi. Jadi Bapak Ibu, Al-Kahfi itu memuat 4 kisah. Yang pertama pemuda yang beriman, yaitu tentang Ashabul Kahfi. Yang keduanya yaitu Ya'juj Ma'juj. Yang ketiganya Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Yang keempatnya adalah kisah pemilik 2 kebun anggur yang musyrik yang oleh Allah dihancurkan. Nah salah satunya ada kata-kata Ya'juj Ma'juj, dan ini sudah ada di Al-Kahfi. Nah sebelumnya saya akan bahas dulu Al-Kahfi Pak. Nah ini Al-Kahfinya.
Pernah dengar Pak? Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, pernah dengar? Nah, oke. Dia akan disinari cahaya di antara 2 Jumat. Mohon maaf, hadis tersebut doif. Untung tara. Nu tara macam-macam apa doif Pak? Aman banyak. Pantara maca jadi aman. Hadisnya doif. Yang kedua, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, itu pun doif. Ulu baru nama diganti Yasin teh ku ieu. Karena dulu makan yang nusak dibaca malam Jumat naon? Yasin. Teh aya hiji ulama cenah ayeuna mah lain Yasin, doif Yasin mah. Ganti ku Al-Kahfi, ternyata Al-Kahfi na ge cenah untung mung jadi tara dibaca. Nah, Ibu, yang sahih yang mana? Yang mana Bu? Nah, yang sahih mah yang ini. Nah, ini sahih. Barang siapa yang menghafal 10 ayat awal Al-Kahfi, oleh Allah akan ditolong, akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Namun tidak ada kata-kata waktu. Berarti mau kapan saja boleh. Saya nanya ke Ibu, boleh tidak maca Al-Kahfi malam Jumat? Boleh. Malam Sabtu? Malam Ahad? Siangna? Boleh Jumat? Tah gitu atuh. Jadi tidak ada penghususan. Hati-hati bisa salah paham, bukan berarti jadi lain temenang maca Al-Kahfi Pak. Silakan baca Al-Kahfi, namun jangan dihususkan seolah-olah malam Jumat kudu Al-Kahfi. Kertas ya? Jelas Bu? Naon? Siap ya. Nah Ibu. Nah, terus tanya Bu. Kandungan surat Al-Kahfi kalau kita lihat kisah sejarah itu ada 4. Ada 4 Pak ya. Yajuj Majuj tuh ya. Kisah pemuda Al-Kahfi, kemudian pemilik anggur, Nabi Khidir bertemu dengan Musa karena Musa ingin belajar. Yang keempatnya yaitu Zulkarnain dan nah Bapak Ibu, ini kandungannya. Paham? Nah, kita akan langsung fokus Bapak Ibu di nomor 4, Ya'juj Ma'juj. Nah, tadi Pak kita mulai. Bapak Ibu, sebelum kita menjelaskan tentang Ya'juj Ma'juj, Bapak harus tahu dulu tentang penulisannya. Ada yang menulis Ya'juj Ma'juj itu pakai wau, ajuju wama juju, nggak pakai hamzah yang di domah, yang disukun, pakai wau mah Ya'juj Ma'juj. Tak kira tuh. Ayo oke nanti Ya'juj Ma'juj di domah. Nu bener nu mana? Dua lagi sarua. Tuh ya. Nih Ibu, tuh. Kalau kita berbicara Ya'juj Ma'juj, maka Ya'juj Ma'juj ini itu Bapak Ibu artinya atau diambil dari kata ajij, yang artinya keadaan yang sangat panas. Ma'juj itu bingung. Jadi Bapak Ibu kalau lihat kondisi kata-kata ini maknanya positif atau negatif? Negatif. Berarti keadaan itu teh Pak, keadaan buruk atau kondisi yang begitu panas pantai enakeun. Orang-orang yang bingung itu pun orang-orang yang jauh dari petunjuk. Nah berarti Pak, bakal aya hiji makhluk yang jauh dari petunjuk, yang potensinya merusak luar biasa, yang disebut Ya'juj Ma'juj. Itu satu bangsa, satu kelompok yang bingung Bu, yang jauh dari petunjuk, kemudian dia akan merusak.
posisinya di akhir zaman. Nah Bapak Ibu, sebelum kita menjelaskan Ya'juj Ma'juj, Bapak Ibu, ki itu puntennya sekedap ieu teh ki teh sallallahu salam alaihi salam. Nah, ini Bapak Ibu silsilahnya dulu. Nabi Adam mempunyai anak yang ki mauna bisi salah ki teh alaihi salam cuma kan kebaca. Nah, Bapak masuk ke salah kita bisa bahaya ya. Kalau sedapnya, iya bahaya ya, bisa salah paham. Nah, gini Pak. Nah, Nabi Adam Bapak Ibu itu punya anak bernama Sid. Bapak mah pasti Kobil Habil geura. Dah apalna teh bangor we terus. Sid, dan Sid ini menjadi nabi. Nah, Sid nanti mempunyai keturunan yang bernama Anwas. Anwas nanti mempunyai keturunan bernama Konin. Konin mempunyai keturunan bernama Mahlayil. Mahlayil mempunyai keturunan bernama Yarid atau Yarad. Yarid mempunyai keturunan bernama Khonuk, nama asli dari Nabi Nuh, Nabi Idris. Nabi Idris punya keturunan bernama Matwasalah. Matwasalah punya keturunan bernama Lamik. Lamik mempunyai keturunan bernama Nuh. Nabi Adam ke Nabi Nuh jaraknya 1000 tahun, 10 abad. Nah, Ustaz asa nyambung tinggal nanya, Nabi Nuh ini punya anak 4, tah dari 4 inilah Ya'juj Ma'juj lahir. Paham Pak? Nah, Nabi Nuh Bapak Ibu itu punya anak, tah yang pertama anaknya yang bernama Yam, yang kita kenal dengan nama Kan'an. Nah, nama aslinya Yam. Yang kedua Sam, yang ketiga Ham, yang keempat Burger. Jadi hamburger. Sanes Pak, nu kaopat mah Yapis. Ini meninggal dunia waktu banjir hebat. Nabi Nuh Bapak Ibu itu punya istri bernama Waligoh. Istri Nabi Lut Waliah, ibu Watiti Watiah. Watir deh. jadi ibu ini, jadi istri Nabi Nuh teh Waligoh, istri Nabi Lut Waliah, ibu Watiti Watiah. Watir. Nah, anaknya 4. Yang pertama Yam, yang keduanya Sam, yang ketiganya Ham, dan yang keempatnya Yapis. Yam maut, sisa 3. Sam, Ham, Yapis. Sam nanti akan menurunkan bangsa Arab. Semua nabi dari sini. Namrud tadi dia. Dan Namrud ini adalah orang yang pertama kali menikahi ibunya sendiri. Jalmi kurang ajar apa? Ibunya sendiri di mawatan. Dinikah lagi. Mohon maaf, dinikah bukan di mawatan. Dinikah. Dan Namrud ini merupakan orang yang pertama kali merayakan hari ulang tahun. Jadi ibu anu sok anniversary teh incu Namrud mah teh. Jadi dia anu sok ulang tahun teh incu Namrud. Hubungan sama kayak sok ulang tahun atau teh incu Namrud. Namrud orang pertama. Setelah itu nanti diikuti oleh Firaun. Nah, si Namrud ini Bapak Ibu, dia menikah dengan ibunya namun usianya tidak terlalu panjang dengan ibunya. Mati
kata ibunya atau sekaligus istrinya, Namrud ini nggak mati tapi abadi ruhnya, dan dia akan nempel-nempel di pohon yang disebut dengan pohon evergreen yang diabadikan oleh Nasrani, itu pohon cemara yang ada di Natal teta tah. Oh, kemudian Bu, orang-orang ingin mempersembahkan ke Namrud dengan cara mempersembahkan kepala bayi. Bagelama Bu, ke setiap ayat ritual teh kepala bayinya dibunuh, kepalanya simpen di pohon. Yang sekarang mah jadi boneka-boneka tuh. Tanda pohon Natal sok aya boneka. Teh teh bagelama kepala bayi eta teh. Dan ibu asa gagah di foto hareupeunana. Ibu main ke mall, aya we pohon eta dipoto cenah. Tuh gawe eta teh. Geus pugu eta teh penyembahan-penyembahan. Ini Yapis nanti punya anak 9. Tuh Bu, Yapis teh. Nah, kalau Ham ini nanti akan menurunkan bangsa Ethiopia kulit hitam ke di Afrika, Hama. Nah, kemudian ini Yapis bukan 9 Pak ya, 7 tuh. Anak Yapis yang pertama adalah Gomer. Gomer ini Bapak Ibu diprediksi oleh para ulama, oleh para ahli tafsir, kemudian ahli silsilah, itu nanti akan menyebarnya ke bangsa Perancis, Spanyol, Jerman, Wales Bu, di Inggris, Myanmar, Vietnam, Thailand, Kamboja, termasuk Indonesia. Tati gomat Bapak teh Pak. Mata Bapak langsung ngaku-ngaku ti Nabi Ibrahim ya. Ti Yapis. Kali Ma'juj tuh anakna Pak tuh Ma'juj. Ma'juj ini nanti akan menikah dengan satu bangsa dengan Ya'juj. Kayak punya anak we Ya'juj. Ma'juj lama kelamaan jadi bangsa. Jadi bangsa Ya'juj Ma'juj jeung ya Ma'juj jeung Gomer saha? Adek kakak, lihat iya jeung iya sepupu, berarti bapak jeung Ya'juj Ma'juj geus beres Pak ya. Berarti bapaknya dulur gitu jeung Ya'juj Ma'juj teh. Tuh teh bangsa Cina, makana kata Rasulullah Ya'juj Ma'juj mah kieu tah. Ulang ngomong Cina awas tah. Ibu lawan ngomong Cina bahaya. Pokokna mah nu kieu we tah. Aya dia tanu kiri dia. Bisi di dia aya nu ngiring ngawas kieu, berarti eta saha? Ya'juj Ma'juj Cina lain. Tuh, bangsa Cina, Korea, Rumania, Mongol, dan bangsa Ya'juj Ma'juj karena persilangan di sini. Yang anak yang ketiga Madai, bangsa Iran, Persia, Pak, Ukraina, Yavan, bangsa Yunani, Amerika Tengah, Siprus, Italia, Romawi, itu dari Yavan. Tubal, Georgia, Yunani kebagi dua nantinya. Masyah nanti punya bangsanya sebagian bangsa Turki, dan Tiras itu pecahan dari Rusia, yaitu nanti ada Yugoslavia, Macedonia. Ini saya ambil rujukannya dari dua rujukan, Tafsir At-Tabari dan buku yang dikarang oleh Ibnu Katsir, Bidayah wa Nihayah. Nah Bapak Ibu, jadi kita sekarang sudah tahu Ya'juj Ma'juj itu bukan jurig, bukan raksasa, melainkan Ya'juj Ma'juj itu adalah nama bangsa jalmi. Tapi ketika ini turun beringas Pak, keeng, serem. Apapun yang menghalangi mereka itu di dalam hadis akan dibunuh. Dan jumlahnya kata Rasulullah manusia biasa satu, Ya'juj Ma'juj mah 70.000. Kalau kita satu, Ya'juj Ma'juj mah 70.000. Kebayang banyakna Pak? Apa siap teh ngahadang eta? Mending ngahadang Ya'juj Ma'juj mending maot ayeuna. Mending menghadang Ya'juj Ma'juj mending maot ayeuna. Sieun nya Ya'juj Ma'juj akan datang. Nah, mulai Pak. Tuh. Tinggal Bu, ini saya akan ambil dulu dari ceritanya. Ya'juj Ma'juj itu Pak dari mana asal usulnya? Dari orang yang selamat dari
perahu banjir bandang. Bapak Ibu termasuk orang keturunan orang yang selamat nggak ini jadi? Beni, Bapak Ibu termasuk keturunan orang yang selamat nggak dari kapal? Bapak Ibu teh iya teh Pak keturunan orang-orang soleh iya teh. Lain amin Ibu. Orang soleh Ibu. Iya teh Ibu teh di dia teh keturunan orang soleh. Kenapa? Karena orang yang kafir itu semuanya mati diterjang banjir hebat Nabi Nuh. Orang yang selamat di kapal akan hidup. Tah iyalah keturunan anak teh. Kartos Ibu naon? Berarti nenek moyangku seorang nabi. Bapak Ibu masuk sageunahna wae nya. Geus puguh ieu teh jalmi anu salamat dina perahu. Nu salamat dina perahu teh Nabi Nuh dan keturunannya. Bapak nenek moyangku seorang nabi. Bejaan. Bapak Ibu tirahan Nabi Nuh jadi pelaut Pak. Iya Pak tadi orang teh tolong dikoreksi ya, tolong dikoreksi nenek moyangku seorang nah itu benar. Cinta itu dari mata turun salah itu Pak. Cinta man dari mata naik karena otak itu benar mah juk edit deui teh lagu teh dalam penelitian Bapak cinta teh dari mata naik karena otak cek peneliti mah cek Bapak cek saya teh cek lagu ya guys sama Ya'juj Ma'juj itu Ibu itu manusia yang awalnya dari keturunan orang yang selamat pan yapis nah selamat. Di mana Bapak Ibu ini berlabuh di Bukit Judi. Di mana Bukit Judi teh? Ada yang mengatakan dekat Irak, ada yang mengatakan Armenia, ayam gitu. Ada satu bukit Bu diprediksi itu tempat berlabuhnya kapal Nabi Nuh. Tak dari sini Pak Ya'juj Ma'juj teh menyebarna asal usulna. Terus tuh Bapak Ibu kemudian yapis Bapak Ibu itu masuklah ke daerah Eropa sekarang. Ternyata lama kelamaan terjadi nikah silang yang melahirkan nanti satu saat bangsa Ya'juj Ma'juj yang tadi atau oke ya. Terus nah ada yang mengatakan Bapak Ibu bahwa Ya'juj Ma'juj itu berasal dari bangsa Turki. Nah, apa arti Turki? Ditinggalkan. Hati-hati Pak, Bapak ulah sok asa gaya abi mah itu Turki eta teh kapungkurna. Eta teh bangsa yang tinggal. Kenapa? Badagong, Pak. Badagong luar biasa. Jadi Pak setiap masuk peradaban teh tadi aku ngaruksak wae, ditinggalkan wae, terus ortodok, maka ditinggalkan, disebutnya bangsa Turk yang artinya ditinggalkan. Ya'juj Ma'juj kan gitu. Ya Nabi Zulkarnain, kami telah kedatangan bangsa anu berusak, kami ingin dipisahkan dari mereka, pisahkan we, tinggalkan dah. Kata-kata tinggalkan eta teh, maka cenah muncul we istilah Turki, gitu Pak eta teh. Kartosnya siap ya. Nah, ini Bu Tili. Tuh, Rasulullah Pak pernah bersabda tinggi. Mohon maaf tadi salah tuh, bukan 70.000, 1.000, mohon maaf ya. Tadi bukan 7.000, tapi orang mah hiji, mereka mah 1.000, mohon maaf. Tuh diedit ya. Tinggali. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu dari keturunan anak Adam. Paham? Dan sesungguhnya jika mereka diutus kepada manusia, artinya turun ke dunia, Pak, sudah berbaur, niscaya mereka akan merusak kehidupan. Rusak Pak di dunia teh ku eta mah. Dan tidaklah salah dari seorang mereka mati itu kecuali akan menurunkan 1.000. Hiji maut datang 1.000, hiji maut datang 1.000. Matangna orang-orang sok ngomong ge nya pasti eta Cina, pasti gitu gerak. Karena Cina ayeuna jumlah penduduk yang terbanyak, karena kan kemana-mana ayahnya, tapi hati-hati bisa salah paham. Sanes itu nama untuk saat ini mas sanes duka kali itu nama yang penting jangan nebak-nebak we bukan mah ngan bangsa teh gitu atuh bangsa Mongol kartos ayat bau tuh. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain.
Siapa Zulkarnain ini, Bu? Itu teh sebetulnya, mohon maaf Pak, Zulkarnain itu bukan nama. Zul itu artinya yang, karena itu artinya tanduk, nain itu artinya dua. Jadi yang mempunyai dua, jadi piking persib berarti ya. Pan kieu sanes Pak, ieu teh sebuah ungkapan. Artinya orang yang mempunyai dua kekuasaan, timur sampai barat. Tak kita tuh ya teh. Makanya nanti Rasulullah Pak ditanya tentang asal-usul Al-Kahfi. Ya Muhammad, siapa manusia yang keluar dari timur ke barat? Dan siapa orang yang berjalan pagi-pagi? Dan bagaimana pendapatmu tentang ruh? Nah, Rasul Pak 15 hari Jibril turun. Nanti dijawab yang berjalan timur ke barat itu adalah Zulkarnain. Kemudian yang berjalan pagi-pagi itu pemuda adalah Al-Kahfi. Dan bagaimana pendapatmu tentang ruh? Jawab oleh Muhammad, ruh itu urusan Allah. Ada di surat 17:85 ya. Nah, ini pun lihat tentang Zulkarnain. Maka Rasulullah menjawab, akan aku bacakan kepada kalian tentang Zulkarnain. Sesungguhnya kata Allah, kami telah memberikan kepada Zulkarnain itu kekuasaan kepadanya di muka bumi. Nah, berarti Zulkarnain itu Pak satu raja yang menguasai timur ke barat. Di dunia ini Bapak Ibu, raja yang menguasai timur ke barat itu cuma 4 di dunia itu. Yang pertama Nabi Sulaiman, yang kedua Zulkarnain, yang keduanya lagi kafir. Yang pertama Namrud, yang keduanya yaitu Nebukadnezar atau Buhtanasir. Ustaz, nah si Firaun termasuk Firaun mah penguasa Mesir hungkul Pak. Firaun itu sekieu Pak tinggina. Nah, sakieu Firaun teh. Salu Nabi salit. Cung anu di dia anu tinggina 170. Tah eta Firaun teh Pak. Firaun itu terjangkung 170 cm balaga apa, tapi itu hebat, hanya penguasa Mesir. Kalau yang 4 raja ini penguasa sedunia. Nah, termasuk Zulkarnain. Allah telah memberikan kepada dia itu kekuasaan semuanya timur ke barat. Dan kami telah memberikan kepada Zulkarnain itu jalan untuk mencapai segala sesuatu. Berarti Allah telah melebihkan karunia yang besar ke Zulkarnain teh. Maka ia pun menempuh suatu jalan tuh di timur ke barat Pak, hingga apabila ia telah sampai ke tempat terbenam matahari. Berarti di mana dia berjalan Pak? Di timur ke barat. Dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Artinya matahari itu turun ke sana Pak, seolah-olah gitu atuh. Dan dia mendapati di situ segolongan umat. Siapa ya? Walau alam batur duka nganjulkan itu ketemu jeung jalmi di sebelah barat. Pusing teu wajahna beda ya, lain sieun ngarti teu abina kitu nanya ke sieun teh teh kitu ngartos teu. Zulkarnain itu penguasa timur. Suatu saat dia berjalan dari timur menuju, nah pas menuju ke barat bertemu dengan sekelompok orang. Kartos saha? Duka walau alam. Nu penting mah ketemu. Kartos aman. Oke, lanjut. Kami berkata, saha kami berkata ya? Si umat ieu tah yang di sebelah barat. Hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Sari mereka duka terus coba tak apa gitu, jangan diterangkan kan pokoknya mah mereka. Kartos berkata Zulkarnain, adapun orang-orang yang dianiaya, orang-orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya. Kemudian dia dikembalikan kepada Allah, lalu Allah mengazabnya dengan azab yang tidak ada batasnya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai
balasan, dan akan kami titahkan kepada mereka itu perintah untuk mudah dari perintah-perintah kami. Katos terus Bu, saya tajalmi duka guys, beres duka guys. Pokoknya Nabi Zulkarnain datang ke sebelah barat bertemu dengan kelompok kartos. Kelompok eta teh minta pendapat ka Nabi Zulkarnain, abi teh dianiaya tuh kus kelompok orang tuh atuh pangbalaskeun. Nabi Zulkarnain tenang, Allah nu akan ngabalasna, kamu mah beriman we, paham? Sahabu duka geus beres. Ada kitu da ieu ge. Nah, tos ningali. Mana? Mana? Nah, iya nya. Lihat Bu. Kemudian Nabi Zulkarnain pun berjalan deui. Ini di tempat eta. Berangkat lagi ke tempat yang lain hingga apabila ia telah sampai di tempat terbit, berarti ke mana? Balik deui ke timur. Kartos. Balik ke timur, dia mendapati matahari menyinari segolongan umat. Berarti di mana? Di wetan. Nah, lihat Bu, kami tuh terbit tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya. Berarti naon? Nemrak, Pak. Berarti satu tanah datar di sebelah timur. Nepi ka teu aya iuh-iuh atuh. Panas pisan. Demikianlah sesungguhnya ilmu kami meliputi semuanya. Jadi Zulkarnain Pak dari timur ke barat terus ke timur, paham? Makanya disebut Zulkarnain, penguasa timur kartos naon. Nah gitu tuh can beres Ibu, tenang. Kemudian ia menempuh deui jalan. Nah dia mulai jadi wetan barat wetan kartos. Tatos di wetan Nabi Zulkarnain itu kemudian melewati lagi satu perjalanan hingga ketika dia sampai di dua gunung. Tah catat Bu, iya keluna dua gunung, berarti Gunung Galunggung, Gunung Sawal, tak gitu tuh. Berarti di mana? Di dieu tah Ya'juj teh. Di antara dua tuh, hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapati di belakang dua gunung itu ada suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Maksudnya naon? Tepuguh ngobrolna, duka bahasa naon, duka ngobrol naon teu kaharti. Kartos kayak catat palon aya jalmi nu teu ngobrol tepuguh teh saha eta? Gabah wae. Ngobrol teh tepuguh. Mereka berkata kepada Nabi Zulkarnain, wahai Nabi Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj tuh mulai muncul apa? Makhluk yang berbuat kerusakan di bumi, maka bolehlah kami membayar kamu lamun kamu bisa nolong kami. Berarti si hiji daerah ieu minta tolong ke Nabi Zulkarnain karena di antara mereka ada satu makhluk, satu bangsa yang merusak, paham? Nah, cok hoyong naon anjeun, nu penting mah buatkan buat kami dinding penghalang antara kami dengan Ya'juj Ma'juj. Kartos Bu? Oke, lanjut. Nabi Zulkarnain berkata, telah tekudu diberi bayaran urang mah, cukup we imbalan kami mah dari Allah. Paham? Pahamnya? Jadi dibayar Pak Nabi Zulkarnain asal bisa menghalangi mereka dari Ya'juj Ma'juj. Kata Nabi Zulkarnain teh, kami nggak usah minta bayaran, imbalan kami dari Allah. Pahamnya? Nah, kemudian Bapak Ibu tuh, tapi saya minta bantuan kepadamu. Apa bantuannya? Pilih, maka bantulah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat berat. Berarti nginjem beku gitu itulah ini nama kan alat-alat berat. Agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dengan mereka, berilah aku potongan-potongan besi. Bapak tepak lamun teliti mahnya maca Quran, Bapak tetes katebak itu sebenarnya
berarti posisi Yajuj Majuj teh mual jauh di satu negara yang eta negara teh berada di antara dua gunung kata saya, dan si negara eta teh penghasil besi nu luar biasa banyakna, penghasil besi nu banyak nu seueur di mana, di Papua pasti kalinya geraya bapak teh Pak om bapak nama awas Quran mah dengan teliti mah, oh berarti di dia ya Yajuj Majuj teh posisi tempatnya yaitu di antara dua gunung, terus posisi si pendudukna ngomongna terjelas, kemudian eta negara teh eta bangsa teh maka mempunyai besi-besi yang sangat banyak. Da kata Zulkarnain kami minta besi. Kira-kira Pak lamun eta negara tebogaan besi, terus eta besi di mana? Di Mega Baja atau Krakatau? Berarti kan negara eta teh penghasil besi. Tah eta we atuh mah tilih. Berilah aku potongan besi hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata setinggi puncak. Pak kebayang? Berarti Pak Zulkarnain teh itu matok pagerna setinggi gunung. Nah iya Pak keren teh can aya Pak sadunia mau teknik apapun itu nyieun pager nyieun benteng setinggi puncak plus puncak gunung plus eta cairanana nu keren mangke. Makanya banyak orang yang mengatakan eta teh cenah tembok sina kela lain Pak tenang. Urang terangkeun aya cenah tembok sina teh bisa jadi eta teh Yajuj. Tenang urang bahas banyak. Tuh. Ini Ibu, sama rata dengan ketua puncak gunung itu. Zulkarnain berkata, "Tiuplah api." Berarti Bapak Ibu, aya pembakaran, aya biji besi, tak kita tuh. Kartos. Lamun iya Pak hayang ngadamel benteng satinggi gunung, eta besi naik di mana? Ya pasti darah eta tuh. Itu logikana. Karena waktu nage mepet. Terus ketika besi itu sudah menjadi merah, tuh dia pun berkata, "Berilah aku tembaga." Nah Pak, jadi yang digunakan oleh Zulkarnain teh besi dan tembaga. Kumaha porsina duka asarul nu apaleun. Ya. Tuh. Kemudian siapa? "Berilah aku tembaga yang dapat yang mendidih agar kutuangkan di atas besi panas itu." Maka mereka Yajuj Majuj teh moal bisa loncat karena benteng eta. Urang kurung di dinya. Tuh, dan tidak dapat pula melubanginya. Berarti Pak di samping teu bisa ngabolongan, bari moal bisa ngajeleng kartos. Maka Yajuj Majuj berkata, tuh, tidak dapat mendakinya dan tidak pula melubanginya. Ya, Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Robku." Maksudnya naon? Dinding ieu teh moal jebol. Kartos Bu? Moal jebol, percaya cenah gitu. Ieu mah karunia ti Allah. Ketika Yajuj Majuj ngabolongan ge nutup deui. Sieun teh Bu? Ieu gaib atau nyata? Lihat nih, ieu gaib atau nyata? Cung nu gaib. Cung nu gaib. Geringa cung ongko gaib. Cung nu gaib. Cung nu nyata. Cung nu lieur. Bapak Ibu pun kan ieu teh lagi berbicara nyata, Pak. Aya biji besina? Aya bentengna? Apa ieu teh atuh Pak? Ieu teh lain, abi teh ngomongkeun tentang perdukunan lain. Ieu teh keur ngobrol ke kehidupan yang nyata. Ayah hiji jalmi jagoan kata saya membuat dinding pemisah untuk umat dari Yajuj. Tas Yajuj Majuj teh Pak aya teh di belakang dinding ieu kata saya. Tadi disebutkan di daerah mana? Lihat ieu we cek. Tadi sudah disebutkan si bangsana itu berada di belakang dua gunung kata saya. Terus bangsana teh ngobrol teh terjelas. Terus biji besi
banyak tembaga ge tah eta cirina. Terus kujulkan lain dibuatlah dinding ge setinggi gunung. Aya teh eta aya, tapi si Yajuj Majuj ketika hayang ngalobangi teu bisa jeung moal bisa ngajeleng kunaon rahmat Allah karena dibuka lagi ku saha ku Allah. Kapan mendekati kiamat dibukakan eta ke jalmi ieu keluar sadayana jumlahna teh urang mah hiji mereka 1000 tah kitu tuh pusing teu Bapak Ibu perasaan geus jelas da teh pusing ibu nu bikin pusing nun mana abi teu apal ibu teh mah pan abi ge kan nelangkeun tempatna di mana apa iya Bapak Ibu anu dicari teh iya lawan apal mah atuh ku abi diajak ibuna atuh tapi ieu gaib sanes makana abi jeung Asarul teh ada ka ditu ieu teh ke ku abi geus disurvei ka panggih tempatnya ke dipoto ke ibu siap tuh lihat Bu, dinding ini merupakan rahmat dari Robku. Maka apabila janji Robku sudah datang, naon maksudnya? Tah geuningan. Janji Robku telah datang artinya mendekati kiamat, dia akan menjadikannya berarti dinding itu dianjurkan usaha. Tah gitu atuh. Jadi ayeuna cenah Ustaz lamun aya kapanggih ayeuna anjurkeun da moal bisa atuh da dianjurkeun age. Si Bapak Ibu cenah Allah eta mitos punya Quran bohong. Meskipun Bapak Ibu ayeuna datang kadinya urang acurkeun we atuh ayeuna sia maju perang parehan nya moal bisa pae dari siapkeun ku Allah nage akhir zaman kartos. Pertanyaan muncul kieu Bu, ari jalmi Yajuj Majuj paraeh teu? Paraeh teu? Cek saha? Mulai muncul ya. Cek saha? Ari Yajuj Majuj paraeh teu? Cung nu paeh. Cung nu henteu. Cung nu lieur. Bapak Ibu berarti malaweung. Apaan tadi? Tidaklah Yajuj Majuj mati kecuali datang 1000. Apaan tadi atuh? Berarti Yajuj Majuj maot datang deui maot ngartos naon tak gitu tuh ketika sudah mulai muncul tanda-tanda kiamat lihat Bu tinggali lihat Bu enak tuh nah maka si benteng itu pun akan luluh hancur. Janji Robku itu benar, kami biarkan Yajuj Majuj itu keluar datang ke masyarakat berbaur tuh dia berbaur kemudian ditiuplah sangkakala berarti Yajuj Majuj bakal datang di penghujung dunia tatkala sudah mendekati kiamat turun berbaur ke orang duka kumaha wajahna paham kartos ayeuna sip dah orang lanjutkan ciri fisikna apa ciri fisikna nah Bapak Ibu sampai ka ayeuna teh Pak tempatna teh abi jeung Asarul geus meyakeun duit miliaran teu kapanggih. Kami melakukan penelitian jeung Asarul Pak itu tiap tahun ke luar negeri itu terdapat wae mata engke mah ibu nu diutus teh siap Bu da ibu mah Bu pinter duit nu leungitna saku ge kapanggih sepakat Bu nah lihat Bu Tili sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh sementara kalian senantiasa memerangi musuh hingga datang Yajuj. Nah bagaimana ciri fisik Yajuj Majuj teh? Bermuka lebar berarti tah lebar bermata sipit. Nah mulai bisa di dia anu sipit punten ya tak ya iya ya sipit Pak Darmin baru sipit teh aman
berambut pirang, ibu-ibu langsung di pirangan dah. Ya puntennya kayak si ibu buka kerudungna pirang teh. Lawan pirang tinggal kitu keus saeutik kieu teh ya. Berambut pirang dan mereka akan datang di setiap arah. Wajah-wajah mereka seperti tameng dilapisi kulit. Maksudnya kita. Itu wajahna teh. Sip. Cirian. Nah. Sipit rambutna pirang. Berarti ke Pak lamun aya ibu-ibu anu teu di kerudung pirang terus sipit eta saha? Jelema. Eta mah megaloman eta mah ya. Tuh, wajah-wajah mereka seperti tameng. Bapak Ibu, puntennya abi narosna sakerap. Ari kajian sampai jam sabaraha? Tuh, saya faktosna. Aman, Pak? Aman atau bubar? Tuh, terus diterangkan ya ciri-cirinya. Tah ieu Pak penjaraana teh. Dengan artinya sarua. Lihat sekarang. Ieu teh Bu, ketika dipoto dari satelit teu aya jalmi nu hayang ka ditu. Dipoto di kajauhan, ieu teh Pak bebatuan, ieu batu sadayana. Tah ieu Pak, tah ieu teh beusi jeung tembaga. Tah Yajuj Majuj teh kang melobangi ieu engke teh. Ieu Bu, tah ieu teh Pak cirina aya di dua gunung. Katos cek Pak di dunia ieu aya teu hiji bangsa nu ngomongna teh gagu teu puguh. Tadi terus negara eta teh banyak besi, banyak tembaga. Tah kitu atuh. Atos. Lihat Bu. Tah. Ku abi tos siwatosan berarti nun ibu geus apal, ku abi jeung Asarul rek dibere duit. Sisana ku ibu sorangan. Abi ngabekalan 1 juta, Asarul 1 juta, ibu sesana siap Bu. Tuhnya sok curangnya. Tadi menurut penelitian Bapak Ibu, Yajuj Majuj itu posisi teh pan tadi di awal hampir mirip bangsa yang ditinggalkan ayat Turki teh. Berarti kan kadang-kadang ngarusak, tinggalkanlah si mengarusak wae. Tah, berbatasan masuk ke Asia Tengah, berbatasan sebelah baratna dengan Cina, matakna aya kikieu saeutik. Kirgistan, Uzbekistan, saya tanya-tanya Pak, Ibu punten segerapnya, lawan Ibu ngupingkeun Uzbekistan kira-kira garis teh wajahna. Ciga nu apa? Tuhnya Imam Bukhari orang mana? Imam Bukhari Uzbekistan Pak, Imam Bukhari teh. Ternyata Pak ketika para penelitian sejarah bangsa Uzbekistan baheula itu lamun ngobrol itu teh nggak jelas Pak. Ngobrol teh makanya para peneliti teh ka dieu mengarahna teh Uzbekistan, Kazakhstan. Nah, berarti Pak lokasi Yajuj Majuj teh itu berada di negara pecahan Uni Soviet. Karena Pak di belakang bangsa eta teh aya 2 gunung yang bertengger dan pernah para peneliti Pak kadinya tah pas peneliti teh datang kadinya ieu teh muringkak Pak tah bulu pundukna teh lain juri gade. Muringkak kenapa? Terdengar suara-suara yang keluar gitu tuh. Wah berisik we Pak. Mata orang kali teh wajahna teh serem. Mata moal aya nu kadi itu udah sieuneun. Kadinya sieun gitu Pak. Makana moal da dibecahkeun ge moal pecah Pak. Ngan peneliti kadinya kieu ieu benteng jangkung-jangkung teh nya. Tapi aneh Pak. Ieu teh pas diketuk-ketuk teh nah cenah beusi. Ya eta da sadunia moal aya nu sarwanya pasti eta atuh. Artos teh. Berarti nyata tuh Pak? Nyata. Bapak siap? Kali itu siap? Nanti Pak Haji Dandi nu ngabekalanana siap? Haji Asep siap? Ngabekalan ya? Arahman siap ya? Ngabekalan ya? Kan ku abi nu masihan petana mah. Masihan unggul we abi mah mamilu.
Siapa? Mulai Pak, tuh. Lihat Bu, di zaman Rasulullah, Bapak Ibu, benteng Ya'juj Ma'juj tah tos bolong sakieu. Uyan di zaman Rasulullah, benteng Ya'juj Ma'juj teh tos bolong sakieu tah. Kira-kira ayeuna bolong mah? Ngagedean mah? Lamun sagadean maroncor mah? Aya teh digigireun ibu. Orang cerita dan hadis, nilai Pak. Tatkala si Ya'juj Ma'juj ini Bapak Ibu dikepung, nanti di benteng, aya pemimpinna? Aya. Pemimpinnya berkata, "Hayu ek milu moal urang runtuhkeun ieu." Maka Pak, si Ya'juj Ma'juj dengan pemimpinnya, "Moal palu teu?" "Moal palu." "Takol teu?" "Takol." "Ber." "Ber." "Molongo teu?" "Ceung nuhun teu." Bolong teh Bu? Der. Bolong teh? Bolong. Bolong teh? Kaburu? Maghrib. Kemudian tas gitu mah, aduh capek ya balik ya isukan deui we. Pas isukan deui, maka itu tembok oleh Allah ditutup deui. Lain ditutup. Ibu. Ditutup deui Bu. Lep. Isukan? Henteu Ibu. Isukan pas kadinya aneh henteu. Ih, kieu deui wae. Teungel teu? Bolongan deui teu? Bolongan, jebret, bolong. Bolong. Tapi maghrib. Capek teu? Geus teu? Geus balik deui. Isukan anak? Nutup deui. Tah kitu Pak terus. Artos. Ketika si Ya'juj Ma'juj berkata, "Insya Allah iya orang runtuhkan isukan." Lihat, insya, pas ngomong insya Allah tengah ku Ya'juj Ma'juj jebret begitu bolong sakieu. Tak pas ngomong insya Allah mah ku Allah tadi tutupan deui. Siap? Daripada sieun tos cukup sakieu ngajina. Tuh jam 8. Tah, bret, bolong teh? Di zaman Rasul teh Pak bolong karena si Ya'juj Ma'juj berkata, "Insya Allah saya akan melobangi." Pas ngomong insya Allah mah, ku Allah teh ditutup deui. Sakieu zaman Rasul teh bolongna. Berarti ngabadagan moal bolongna. Nah, moal ieu deui. Nggak pantas cek Allah ge moal dibukakeun deui. Ayeuna akhir zaman sanes ayeuna. Ari ayeuna menjelang kiamat teh. Ya menjelang kiamat atuh ngabolongan ngabadag. Lamun ieu geus badag Pak, turun kumaha turunna tadi siga nyiruan. Tah nilai Pak kata Rasulullah, saat ini penghalang Ya'juj Ma'juj telah terbuka. Nilai Wahib menghitung jari tangannya sebanyak 90. Tah maksudnya kieu ya. Tah kita atuh Pak. Tah gitu atuh. Tah sakieu Pak. Itu teh zaman Rasul. Berarti dunia ieu teh tos bade atosan. Muncullah pertanyaan, ibu tos nyiapkeun naon? Ieu tos nyiapkeun naon bade uih teh? Dunia teh tos bade atosan, Pak. Walau alam, hanya Allah yang tahu. Cuma kata Allah mah ieu teh sebentar lagi, meskipun sebentar bisa jadi 3.000, 4.000, 5.000 walau alam. Ngan cek Allah mah sebentar lagi. Tanda-tanda kiamat itu salah satunya Rasul diutus. Pan Rasul lagi akhir zaman atuh. Kan mau akhir nabi, terus mau akhir nabi naon? Selesai. Lanjut Pak ya. Tuh. Teli. Mereka melubangi iya dinding setiap hari hingga ketika hampir saja melubangi, maka pemimpin mereka berkata, "Ya, capek isuk dewe." Tuh. Esok kalian akan mengelubangi. Rasul bersabda, lalu Allah mengembalikan kokoh seperti semula, sehingga ketika mereka mencapai waktunya dan Allah berkehendak, mati naon? Insya
insya Allah untuk mengutus mereka kepada manusia, orang yang memimpin mereka berkata, kembalilah esok tahliat, insya Allah kita akan melubanginya. Tatkala dia mengucapkan istisna tuh, insya Allah Nabi bersabda, lalu mereka kembali sementara penutup itu tidak, Allah tidak ditutup deui, tapi melongo terus. Dan manehna ngomong naon? Insya Allah, pan insya Allah Allah ngizinkeun tuh Bu. Dan akhirnya mereka dapat melubanginya dan keluar di tengah-tengah manusia. Mereka akan meminum air dan manusia akan lari minum cai, tapi cai bea kabeh Pak, habis tuh. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj Ma'juj, mereka turun dengan cepat ke seluruh tempat yang tinggi. Berarti naon? Di gunung Pak, turun ke handap gitu tah. Siga nyiruan. Inilah Ya'juj Ma'juj akan keluar. Siap Ibu? Nyumput di mana? Nyumput di mana sok? Makanya benerkeun ibadah, perbaiki sholat, biar Allah yang membentengi kita dari mereka. Bapak Ibu, Nabi Isa eleh menang? Mohon maaf Pak, Nabi Isa ketika melawan Ya'juj Ma'juj mah keteteran. Dajjal mah dipaehan Pak, Ya'juj Ma'juj mah Nabi Isa mundur sieun. Da maot nage Ya'juj Ma'juj mah lain ku Nabi Isa, ku Allah diutus lala ieu ulat, turunkeun ulat masuk kana leherna. Karena leher alah sukir eta Ya'juj Ma'juj pas sadunia itu mati semuanya. Lu ku ulah di daharan ieu na leherna. Terus kitu Bu, engke sadunia ieu teh bakal terhampar bangkai-bangkai sadayana. Nabi Isa kieu teu bisa ngalengkah Pak, ieu mayit sadayana. Ngalengkah ieu mayit. Maka kata Nabi Isa, ya Allah, abi teh teu tiasa ngalengkah, ya Allah ieu mayit sadayana. Apa kata Allah? Aku akan utus burung yang lehernya segede leher onta. Makanan Bu eta mayit-mayit teh dipikeun duka wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Terus kitu maka Nabi Isa berkata, ya Allah hanyir keneh bau. Maka Allah menurunkan hujan badak gurut eta bangke seep sadayana. Tah Nabi Isa we hirup di dinya teh damai selama 40 tahunan. Terus ibadah haji, terus Nabi Isa maot, kemudian orang-orang kembali lagi kafir. Tah begitu kafir sadayana, kiamat we. Hartos sip. Nah ini saya persingkat kajian ini teh Pak. Tuh waktuna seep. Bapak Ibu mau wakasina uih bade dites hiji-hiji nu bisa ngajawab uih, nu teu bisa ngajawab wayahna beresan karpet. Siap Bu? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.